Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengharamkan yang Halal. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-15. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu dalam perjalanan dan sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis berkaki empat binatang menjalar dan burung. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau haramkan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mendengar firman Tuhan di dalam sebuah firman yang progresif, memahami kebenaran firman Allah dengan secara setia, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya, dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kata haram dan halal itu dalam catatan Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama, itu tercatat dengan sangat luar biasa. Kita perlu tahu dengan jelas ada hal-hal yang dilarang di dalam firman Allah, khususnya di dalam perjanjian lama, yang kedekatannya itu berbicara tentang sebuah tradisi, termasuk beberapa tradisi, yaitu wanita berkerudung, termasuk tradisi juga di dalam ibadah. Bagaimana mereka membangun bait Allah dengan punya sekat-sekat dari ruang Maha Kudus. Ruang kudus ada banyak persembahan, persembahan penembusan dosa, persembahan ukupan. Bagaimana mereka waktu beribadah, mereka harus membawa korban sembelihan, kambing domba, sepasang merpati. Jadi ada bagian di dalam firman Allah itu yang memang itu berlaku untuk waktu itu, termasuk di dalam masalah makanan. Kita tahu dengan jelas di sini bagaimana Petrus dikatakan mendapatkan sebuah penglihatan pada saat perjalanan menuju yang sudah dekat ke Yope. Dalam rangka pelayanannya ke berbagai tempat. Kemudian dia mendapatkan penglihatan sebelum mendapatkan disediakannya makanan yang disediakan oleh murid-murid yang lainnya. Apa yang kemudian penglihatan yang didapat? Jadi dikatakan di sini ayat ke-11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Kedengarannya pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Mari kita belajar apa saja yang diharamkan di dalam perjanjian lama, termasuk juga yang dicatat di dalam bagian Kisah Rasul pasal 10 yang kita lihat di sini, yaitu jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Lalu kemudian Petrus mengatakan itu adalah sesuatu yang haram. Tapi kita melihat keseluruhan di dalam perjanjian lama, binatang-binatang apa saja yang diharamkan. Di dalam perjanjian lama bahkan babi itu dikatakan diharamkan. Ada dalam catatan Imamat 11 ayat 7 sampai 8, Ulangan 17 ayat yang ke-8. Apalagi yang diharamkan, yaitu binatang yang tidak berbelah kuku, kemudian ikan yang tidak bersirip atau bersisik, atau hewan laut yang tidak berkaki, atau burung yang makan bangkai. Tetapi di dalam perjanjian baru kalau kita melihat seluruhnya itu diizinkan oleh Allah. Beberapa catatan boleh sahabat seperjalanan untuk mencatat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 16, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, dan juga catatan dalam 1 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 6. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya sudah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Pada bagian ini kita melihat ada sesuatu yang progresif. Ada yang berlaku karena situasi di zaman terdahulu itu
Memang ada budaya yang kemudian diambil budaya itu sebagai sesuatu yang diwajibkan dan diharuskan pada waktu itu. Tetapi kita melihat di dalam progresi perjalanannya, ada yang kemudian yang dilarang pada waktu terdahulu, kemudian di kemudian hari itu adalah diizinkan. Saat ini kita beribadah tidak perlu membawa kambing domba, burung merpati. Kita bisa beribadah yang firman Tuhan katakan persembahan yang terbaik itu apa? Yaitu mempersembahkan persembahan hidup. Termasuk juga perpuluhan. Di dalam perjanjian lama perpuluhan itu dicatat. Tetapi di dalam perjanjian baru esensinya kemudian diperdalam dengan jauh lebih mendalam. Berbicara tidak hanya berbicara tentang perpuluhan, tetapi penekanannya adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan kedua. Apakah seakan-akan Tuhan ini adalah tidak berprinsip atau pelin-pelan atau kemudian tidak konsisten? Tidak demikian. Inilah Tuhan yang maha ajaib, maha yang luar biasa. Kalau kita melihat mungkin di zaman terdahulu ada makanan-makanan yang dilarang, itu berkenaan juga mungkin dengan kesehatan atau berkenaan dengan aspek-aspek yang lain. Kalau kita belajar di dalam seluruh perjalanan hidup yang ada, sebagaimana orang tua tatkala mencintai anak-anak, mencintai kita, ada sesuatu yang seakan-akan kontradiktif satu dengan yang lain, tetapi kemudian diizinkan di kemudian hari. Kita tahu dengan jelas hal yang sangat sederhana sewaktu kecil. Jam 6 sebelum matahari terbenam, masih kecil kita harus ada di dalam rumah. Tapi setelah kita proses menjadi dewasa, kita tidak lagi diatur oleh orang tua harus pulang jam berapa. Jadi ada progresif dan tentu itu adalah kedaulatan dan kewenangan Tuhan yang sepenuhnya, hak prerogatif Tuhan yang sepenuhnya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Yaitu kita jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan juga jangan kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau jangan melakukan sesuatu yang dianggap berdosa oleh Tuhan dan juga jangan membuat sesuatu yang menurut Tuhan itu tidak apa-apa, kita buat juga sebagai sesuatu yang berdosa. Menambahkan hukum-hukum baru, itu namanya mengharamkan sesuatu yang halal. Itu yang dimaksud dengan ahli Taurat yang menambahkan aturan-aturan baru. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan jangan juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Biarlah kita hidup secara bijaksana. Kalau kita melihat Rasul Paulus berkata, makanan tidak akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh kepada Tuhan. Tapi jika dengan makanan itu kemudian membuat orang lain tersandung, maka berhentilah untuk makan makanan tertentu. Namun di aspek lain, sahabat seperjalanan, makanan tentu tujuannya adalah untuk kesehatan buat kita semua. Ada hal yang disebutnya haram. Haram itu adalah kerakusan. Kalau makan rakus, segala sesuatu dimakan. Ada juga orang yang tidak mau makan. Ada penyakit tertentu, dia mengeluarkan makanan yang dimakannya, kemudian dimuntahkan kembali. Maka tindakan-tindakan begitu, tindakan yang tidak proporsional, tidak menghargai tubuh sebagai bait Roh Kudus. Mari kita menghargai. Jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kita taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Ada perintah yang berlaku pada waktu terdahulu, saat sekarang tidak berlaku. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.